Anggota DPR Republik Indonesia Komisi 8 Atalia Pratatya mengunjungi gadis tunarungu yang sedang tertimpa musibah karena dilaporkan hamil akibat diruda paksa oleh sejumlah pria. Korban berinisial N yang berusia 23 tahun diketahui telah menjadi korban ruda paksa selama kurang lebih 2 tahun, diduga dilakukan oleh 9 orang. Atalia pun bertemu dengan sang ibu korban di kediamannya yang berada di Kecamatan Cidadap, Kota Bandung. Ia pun berbincang-bincang untuk mengetahui kondisi terkini dari anaknya. Sang ibu pun terlihat sangat terpukul dengan kejadian yang menimpa putrinya. Atalia merasa sangat terkejut karena kejadian seperti ini diketahui secara terlambat, dalam arti bahwa yang bersangkutan telah hamil kurang lebih 26 minggu. Pelaku melakukan aksinya sejak tahun 2022 lalu. Pihaknya pun akan mengawal korban baik dalam bantuan hukum maupun material hingga persalinan berlangsung. Saya merasa sangat terkejut ya, karena ternyata kejadian seperti ini itu kadang-kadang hanya muncul ketika kasusnya sudah terlambat. Dalam arti bahwa yang bersangkutan korban sudah hamil, begitu sekarang hamilnya sudah 26 minggu, kemudian sudah diruda paksa lebih dari 9 orang. 9 dia ingat, 3 yang lainnya dia tidak ingat. Dan ini sudah terjadi semenjak 2022 lalu. Sehingga selama 2 tahun lebih ini kita kemana? Apakah dari sisi keluarga, gitu? Apakah dari sisi lingkungan? Termasuk kita semua sebagai penggerak-penggerak di masyarakat. Oleh karenanya penting sekali kita untuk mengawal kasus ini. Saya sudah menyampaikan ini pun ke Komisi 8 karena untuk menjadi pembelajaran. Kaitannya juga terkait dengan bagaimana regulasi bisa dihadirkan sehingga tidak boleh ada kejadian seperti ini. Nah, memang kasus seperti ini terjadi dari mereka-mereka yang superior, gitu ya, kepada mereka-mereka yang dianggap lemah. Gitu. Apakah dari orang yang apakah mereka misalkan seorang majikan kepada karyawannya, gitu, ataukah orang yang merasa lebih kuat kepada yang lemah, gitu. Apalagi yang bersangkutan adalah tunarungu, tunanetra, sehingga dia tidak menyampaikan apapun kepada orang tuanya yang mana anak ini adalah anaknya tidak gitu. Sehingga orang tuanya pun tidak tahu sampai akhirnya di tempat bekerjanya begitu diketahui bahwa yang bersangkutan itu hamil. Sementara pihak bantuan pendampingan yang dilakukan oleh Biruku Indonesia, Zulaiha Sukmana mengatakan pihaknya sebagai perwakilan masyarakat akan membantu seluruh biaya korban selama proses kehamilan hingga persalinan, termasuk biaya hidup sehari-hari. Selain itu, pihaknya menyediakan 2 penerjemah khusus tunarungu dan tunawicara untuk memperlancar proses hukum yang turut berjalan. Insya Allah, kita juga dari masyarakat akan support dan mengawal ini sampai selesai masalahnya. Yayasan Viralid Akbar ini support secara material, kemudian kan nanti juga kebutuhan ibu akan melahirkan dan anak yang akan dilahirkan, kemudian psikologinya, sehingga mungkin secara material gitu kan, moral juga udah pasti itu dibantu oleh Yayasan Viralid. Karena kita juru bahasa isyarat itu ada 2, ada teman juru bahasa isyarat teman dengar. Jadi dia bisa mentranslitkan ke kita, ada juru bahasa isyarat teman tuli. Jadi mereka lebih senang bicara sesama teman tuli ya. Ini kebetulan besok akan ke kantor polisi, juru bahasa isyarat Indonesia dan JBI dalam hal ini melalui Biruku gitu, kita akan dampingi besok jam 9. Dengan adanya upaya yang dilakukan oleh semua pihak ini, diharapkan dapat membantu mengungkap keadilan terhadap korban. Meski terlambat, jangan sampai terjadi kembali di masa yang akan datang. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bambang Prasetyo melaporkan.